Kita lanjut soal nomor 9. Rizky ingin mengetahui hubungan tingkat kelulusan SMA dan tingkat kemiskinan. Data yang diperoleh oleh Rizky disajikan dalam bentuk diagram pencar seperti ini. Selain itu, Rizky juga memperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,558 dan menemukan persamaan garis regresi linear yang dinyatakan sebagai berikut. Ini persamaan garis regresinya 64 ditambah 0,621 dikali persentase kelulusan SMA. Berikan interpretasi dari nilai koefisien determinasi yang didapatkan Rizky dalam konteks data di atas. Dari data tadi kan dikatakan bahwa dia mendapat nilai koefisien determinasi. Koefisien determinasi itu sama dengan R kuadrat yang dia dapat 0,558. Nah, kalau kita kali 100, dapatnya adalah 55,8. Nah, 55,8% ini yang kita interpretasikan. Interpretasinya seperti ini, 55,8% dari persentase kemiskinan diterangkan oleh persentase kelulusan. Nah, bagian B, tentukan nilai koefisien korelasi R. R ini R kuadrat, ini kan kita sudah dapat R square-nya 0,558. Kita akarkan saja, maka kita dapat nilai R-nya adalah 0,747. Apakah dengan adanya hubungan linear di sini menyiratkan bahwa suatu negara yang menaikkan tingkat persentase kelulusan akan menyebabkan tingkat persentase kemiskinan menurun? Ya. Tidak, karena mempunyai korelasi tidak berarti punya sebab akibat. Ada variabel lain yang juga berperan dalam penurunan persentase kemiskinan. Nomor 10. Berikut ini adalah data mengenai banyak karyawan pada suatu taman bermain dengan luas taman bermain tersebut. Soal ini bahkan menyarankan kita untuk menggunakan teknologi, jadi kita gunakan Excel. Ini luas taman bermain dan banyaknya karyawan. Luas taman bermain itu adalah X dan banyak karyawan itu Y. Dan soalnya gambarlah diagram pencarnya. Cara membuat diagram pencar seperti biasa. Nah, ini dia diagram pencarnya. Lalu, kita sudah dapat diagram pencar, tentukan persamaan garis regresinya. Berarti diagram pencarnya kita alihkan ke bawah. Tentukan persamaan regresi. Ini rumus untuk persamaan regresi beserta rumus-rumus antek-anteknya ke bawah. Persamaan regresi Y topi sama dengan A ditambah BX. Lalu B-nya ini sum of square XY dan XX ini sudah ada rumusnya. Lalu A-nya itu Y bar dikurang BX bar atau sigma Y dibagi N dikurang B dikali sigma X dibagi N. Nah, langsung kita mulai dari sum of square XY. Berarti tabelnya kita harus lengkapi terlebih dahulu. X dikali Y, ada X kuadrat, ada Y kuadrat, lalu kita isi, kita dahulukan sama dengan, baru masukkan angkanya, tekan kali. Nah, ini untuk X kali Y. Lalu X kuadrat
Kalau ada tanda pagar di dalam berarti belum muat. Lalu Y kuadrat. Lalu jumlah sigma. Nah, ini dia sudah dapat kita tapi lebih bagus lagi kalau kok tidak Oke. Nah, ini sudah ada tabelnya sudah kita lengkapi, tinggal kita masukkan dalam rumus ini. Sigma X kali Y. Ini di bawah 93 juta. Lalu sigma X-nya ini 1.200.000. Kemudian sigma Y 1.675 dibagi N-nya sampelnya ada 20. Sehingga hasilnya kita gunakan rumus Excel untuk menghitung nilainya. Ini 93 juta dikurang min ya 9 juta. Lalu sum of square XX kita dapat sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat ini 400. Sigma X dikuadratkan. Ini belum kita dapat. Sigma X dikuadratkan ini sama dengan sigma X pangkat 2. Dibagi 20. Ini dulu kita ini kita bagi dengan 20. Lalu kita kurang kita dapat nilainya adalah 349 719 655 873.
Lalu ini sudah dapat, berarti kita tinggal cari nilai B-nya. Nah, kita substitusi masuk. XY-nya berapa? Min 9.053.018 dibagi dengan sum of square XX 349.719.655.873. Kita hitung nilai B-nya sama dengan ini dibagi dengan ini. Supaya lebih memudahkan, kita ubah dia ke dalam bentuk ini. Kita pakai 10 angka di belakang koma. Oke, nah terlihat ini. Dia dapatnya min 0, itu. Supaya kalian lebih paham. Min 0,1258 ini dibulatkan jadi 7. Min 0,258 di sini ada min 0,000258 dan seterusnya. Nah, ini kita sudah dapat nilai B. Lanjut kita cari nilai A. Kita cari nilai A, sigma Y. Ini sigma Y 1675. Lalu dibagi 20. Kemudian B-nya berapa tadi kita dapat? Min 0,02587. Terus dikali dengan sigma X. Sigma X 1.224.176 dibagi dengan N-nya 20. Kita hitung sama dengan bagi 20 dikurang dalam kurung dalam kurung B, nilai B dikali dengan sigma X dibagi 20. Delapan puluh lima koma 334 sudah. 85,334. Nah, ini kita sudah dapat nilai A dan nilai B-nya. Kita langsung masukkan substitusi di persamaan regresi. Dapat A-nya adalah 85,334 ditambah B-nya, B minus berarti di sini kurang 0,12342587. Nah, ini persamaan regresinya 85,334 dikurang 0,00002587 dan seterusnya dikali X. Ini persamaan regresinya. Kita sudah dapat persamaan regresinya. Lanjut, hitunglah nilai R. Nah, ini untuk rumus R dengan tambahan 1 sum of square Y. Kita tentukan terlebih dahulu sum of square ini, WY, sebelum kita mencari nilai R-nya. Sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat ini 154
1851. Lalu sigma Y dikuadratkan. Sigma Y dikuadratkan, ini kita kasih di kuadratnya. Dua juta 805.625 dibagi 20. N-nya 20. Kita tentukan nilainya berapa ini? Sama dengan 154 dikurang dalam kurung 2 juta dibagi 20. 14.569,75. Nah, ini kita sudah dapat ketiganya. Kita langsung saja masukkan dalam rumus regresi linear. Kita cari nilainya X untuk X, Y. Min 9.053.018 dikali XX 349.719.655.87 dikali dengan 14.569,75. Kita hitung nilainya, sama dengan dapat min 905 ini dibagi dalam kurung SQRT dibagi SQRT dalam kurung ini kita kali dengan 14.000 balas kurung enter. R-nya adalah min 0,1268. Lalu yang ditanyakan kan R square-nya. Berarti ini R kuadrat saja, langsung kita pangkat 2 ini. Sama dengan yang ini tadi kita dapat min 0,1268, kita pangkat 2. Hasilnya adalah 0,016085. Lanjut bagian C, bagian D. Apakah garis regresi tersebut akan memberikan hasil yang akurat? Jelaskan alasanmu. Kita tulis di sini. Nah, itu bagian D, bahwa garis regresi ini tidak akan memberikan nilai yang akurat karena ini kita dapat koefisien determinasinya cuma 0,016. Dia tidak akan bisa memberikan nilai yang akurat. Lanjut bagian E, hapuslah data pada variabel X dengan nilai yang terbesar dan hitung ulang persamaan garis regresinya. Kita hitung X yang paling besar. X yang paling besar itu ini 620. Coba kita delete ini. Mungkin kita delete dari sini supaya lebih gampang nih. Nah,
Ini, dia sudah terdelete. Nah, itu sudah terdelete, berarti nilai ini berubah. Oke, ini saya sudah hapus, jadi kita cari persamaan regresinya yang baru. Kita cari nilai B, sum of square XY. Sigma XY-nya sudah berubah menjadi 51.916.245. Lalu sigma X-nya ini 603.945 dikali dengan sigma Y 1608 dikali 1608. Ini dibagi dengan, karena kita sudah tadi kan N-nya 20, kita hapus 1 berarti tinggal 19 data. Kita bagi 19 sehingga kita hitung sama dengan ini dikurang dalam kurung dikali sigma Y dibagi 19 data. Hasilnya 803 80426,05. Oke. Lalu untuk X-nya sigma X kuadrat ini 39 miliar 963.506.461 dikurang sigma X dikuadratkan ini 33.649.563.025 dibagi 19 data. Oh, ini terlalu banyak 0, di belakang, jadi kita kurangi dulu. Kita pakai 2 angka saja. Nah, ini. Hasilnya 207, ini 20.766.161.038,63. Nah, ini 0,63. Nah, kita sudah dapat sum of square XY, sum of square XX. Lanjut kita masukkan nilainya di sini. Kemudian XX-nya juga kita masukkan di sana. Maka nilainya ini sama dengan ini 803 dibagi 20 miliar kalau tidak salah itu. Ini kita ubah supaya seperti tadi, supaya lebih mudah. Kita pakai number saja. Terus
Nomornya kita pakai mungkin 10 kali ya. Nah, ini 0,38. 0,0-nya berapa? 4, 1, 2, 3, 4, 387. 387. Nah, sudah dapat nilai B. Selanjutnya nilai A. Tinggal kita substitusi masuk. Sigma Y Sigma Y 1608 dibagi N-nya 19 dikali nilai B di atas 0,000387 dikali sigma X 603 945 dibagi 19. Kita hitung sama dengan ini dibagi 19 dikurang dalam kurung mana tuh ini B, nilai B nya ini kita kali dengan sigma X dibagi 19. Bentar. 83,402. 83,402. Itu. Sehingga kita sudah dapat nilai B, nilai A, maka ini dia rumus regresinya, persamaan regresinya. A-nya kita ganti dengan nilai 83,402. Lalu B-nya kita ganti 0,1234387. Nah, ini persamaan regresi yang kita dapat dengan data yang tersisa, sisa 19 yang dikurangi tadi dengan data yang paling besar. Persamaan regresinya. Lanjut bagian kita sudah dapat ini. Apakah hasil dari bagian E dapat mempengaruhi persamaan garis yang baru tersebut jika dibandingkan dengan yang sebelumnya? Jelaskan mengapa hal ini terjadi. Bagian F. Nah, ini dia. Kalau kita hapus data yang tadi, data yang paling besar itu 620.231. Kalau kita hapus, dia akan mempengaruhi karena tadi kita lihat diagram pencarnya bahwa titik itu sangat jauh outlier dari kumpulan titik-titik yang lainnya. Titik 620.000 itu outlier. Dia paling jauh dari kumpulan yang seharusnya. Jadi kalau kita hapus, dia akan mempengaruhi garis regresi tersebut.